Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Dos. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. So, seperti apa teman mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Coach Sintayong menyatakan siap melatih timnas Indonesia kembali. Namun ada satu syarat tunggal yang dia minta. Kira-kira apakah syarat itu? Syarat tunggal dari Coach Sintayong agar bersedia kembali melatih timnas Indonesia. Yaps, ketika ditanya oleh JJ, penerjemah bahasa Coach Sin selama di timnas Indonesia, tentang kemungkinan dia melatih kembali skuad Garuda, dan Coach Sin menjawab dengan yakin kalau dia memang masih mau melatih timnas Indonesia kembali. Namun Coach Sin memberikan syarat tunggal yang harus dipenuhi PSSI jika PSSI meminta dia melatih kembali untuk skuad Garuda. Dan syarat spesifik yang dia maksud adalah PSSI harus memberinya wewenang penuh dalam menyusun program timnas Indonesia, termasuk kontrol terhadap pemilihan pemain, jadwal latihan atau pemusatan latihan. Begitu juga dengan struktur pelatih pendukungnya. Yaps, artinya Coach Sintayong memang menginginkan kendali penuh, di mana semua sistem dari timnas Indonesia itu memang Coach Sin sendiri yang mengatur. Dan jika PSSI memenuhi syarat ini, maka dia bersedia melatih kembali timnas Indonesia. Tapi pertanyaannya, seandainya timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia besok, apakah PSSI bersedia kembali memanggil Coach Sintayong untuk melatih timnas Indonesia lagi? Susah bang. Masalahnya orang-orang di PSSI ini egonya tinggi gitu kan. Sebenarnya begini, syarat itu tidak mudah untuk PSSI maksudnya. Karena pastinya ada orang-orang PSSI yang mau memegang kendali soal timnas juga begitu kan. Karena selama ini ketika Sintayong itu melatih timnas Indonesia, iya, jujur-jujur saja kita nama Sintayong lebih besar daripada federasi itu sendiri begitu kan. Makanya ada yang merasa tersaingi, kemudian Sintayongnya dikeluarkan gitu kan. Ditendang keluar tanpa alasan yang jelas kan. Tapi kalau misalkan Sintayong itu kembali, saya pikir itu ya harapan baru untuk timnas Indonesia. Dan pastinya kalau dia kembali, gelombang kritikan itu akan semakin banyak berdatangan. Dan ya orang-orang yang kemarin diam, bungkam, pasti ketika Sintayong itu kembali lagi, mereka akan ribut-ribut lagi nanti. Yakin saya itu teman-teman, yakin sekali itu. Lihatlah, saat Kevin Dix dilanggar, pemain Bahrain ini malah melempar bola dan terkena kepala Dix. Entah kenapa Mimin pribadi merasa bingung. Setiap laga timnas Indonesia melawan timnas dari Timur Tengah, pasti ada saja kelakuan usil mereka. Jadi tim-tim Timur Tengah ini sebenarnya mereka itu jagonya bukan main bola, ya kan? Mereka tuh jagonya itu provokasi, mereka jagonya itu guling-guling di lapangan, bikin emosi lawan. Jadi sebenarnya mereka tidak jago-jago amat. Gitu. Tergantung kita menyikapinya. Mereka itu seperti apa? Gitu sebenarnya melawan mereka tuh strateginya bagaimana? Hanya itu sebenarnya. Kalau soal main bola mereka tidak jago kok, tidak terlalu jago. 180 menit menuju Piala Dunia 2026. Apakah timnas Indonesia layak ke Piala Dunia 2026? Yap, laga di bulan depan menjadi laga penentu untuk nasib timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia atau lanjut ke ronde 5 atau bahkan langsung gugur di ronde 4. Semua kemungkinan itu akan berada di tangan Patrick Kluivert, di mana untuk bisa langsung lolos ke Piala Dunia besok, Patrick Kluivert harus bisa meraih 1 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Dan kalau dilihat statistik Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia, dari 6 pertandingannya bersama timnas Indonesia, dia udah berhasil meraih 3 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 1 kali hasil imbang. Dan laga bulan depan inilah yang akan menjadi partai final untuk Patrick Kluivert, di mana dia harus bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. So, jadi kita harapkan dengan waktu yang kurang dari sebulan lagi, Patrick Kluivert benar-benar mematangkan strategi dan taktik yang akan digunakan melawan Irak dan Arab Saudi besok. So, jadi apakah kalian masih optimis kepada Patrick Kluivert yang bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia tahun depan? Optimis tidak optimis, saya pikir dukungan itu wajib, ya kan. Kita percayakan saja ke Patrick Kluivert begitu. Ini hanya tersisa 2 pertandingan untuk ke Piala Dunia. Kalau dilihat dari statistik ya cukup oke begitu kan. Walaupun 2 pertandingan kita kalah telak dan lawan Jepang kita 0 shoot on target. Kemarin juga draw dengan Lebanon kita 0 shoot on target. Jadi itu salah satu kendalanya teman-teman. Nah, nanti kita lawan tim-tim yang menurut saya secara peringkat FIFA juga jauh di atasnya Indonesia. Permainannya pun kalau boleh dibilang jauh di atasnya Indonesia. Jadi kita lihatlah Patrick nanti persiapannya itu dengan timnya seperti apa. Semoga bisa bawa timnas Indonesia bawa ke Piala Dunia. Dan
ya kita bisa berjaya nantinya teman-teman. Karena kalau kita lihat dari histori perjalanan timnas Indonesia ketika kita bermain dengan Arab di bawahnya Sintayong ya, kita masih punya harapan sebenarnya karena kita sekali imbang di kandangnya mereka dan sekali menang di GBK. Kita harap ketika bermain di kandangnya mereka juga nanti tidak hanya imbang tapi harus menang itu. Kita harapnya seperti itu. Harga kiper termahal di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Putaran keempat bakal menjadi panggung bagi para pemain terbaik dari berbagai negara. Dari sekian banyak bintang, para penjaga gawang seringkali luput dari sorotan. Padahal peran mereka sangat krusial. Berdasarkan data nilai pasar dari Transfermarkt, mari kita lihat siapa saja kiper termahal dari 6 tim yang berhasil melaju ke babak ini. Dengan nilai yang diurutkan dari yang tertinggi hingga terendah. Di puncak daftar ada nama Emil Audero Mulyadi. Kiper tim nasional Indonesia ini memiliki nilai pasar yang fantastis, mencapai 55,62 miliar rupiah. Angka ini jauh melampaui kiper lainnya, menunjukkan betapa berharganya pengalaman dan kualitas yang ia miliki dari kompetisi Eropa. Di posisi kedua, ada Meshal Barsham dari Qatar. Kiper yang kini menjadi andalan tim nasionalnya ini memiliki nilai pasar sebesar 14,77 miliar rupiah. Oh, beda sekali jauhnya tuh Gapnya itu jauh Pak dengan Emil Audero tuh. Nah makanya saya bilang ini di ronde keempat ini kita punya pemain ini khusus lini belakang ya itu mewah sekali gitu. Mulai dari belakang Martin Paes bermain di MLS ya kan. Kemudian si Emil Audero juga bermain di Serie A. Kiper termahal ya. Untuk ronde keempat ada JIC di Sassuolo ya kan. Kevin Dix di di Borussia Mönchengladbach. Kelvin Verdong di Lille ya kan. Ya, jadi kita punya pemain-pemain belakang sebenarnya nih mewah sekali saudara-saudara. Jadi kalau kalah itu mustahil sebenarnya. Nilai ini menempatkannya sebagai salah satu kiper paling mahal di antara tim-tim Timur Tengah. Dari Arab Saudi, Nawaf Al-Aqidin menempati peringkat ketiga dengan nilai pasar 11,30 miliar rupiah. Sebagai salah satu kiper muda berbakat di skuad Arab Saudi, nilainya terus meroket seiring performa apiknya. Berikutnya, ada Hamad Al-Mekbali dari Uni Emirat Arab. Ia memiliki nilai pasar sebesar 10,43 miliar rupiah. Nilai ini membuktikan bahwa ia adalah salah satu kiper yang paling diperhitungkan di negaranya. Menutup daftar 5 besar, ada kiper dari tim nasional Irak, Ahmed Basil Fadil. Nilai pasarnya berada di angka 7,82 miliar rupiah, menjadikannya salah satu penjaga gawang dengan nilai tertinggi di skuadnya. Di luar 5 besar, ada kiper Ibrahim Al-Mukhaini dari Oman dengan nilai pasar 6,59 miliar rupiah. Meskipun nilainya lebih rendah dari nama-nama di atas, ia tetap menjadi sosok penting di bawah mister gawang timnas Oman. Tapi kalau dibandingkan dengan si Emil Audero, gila sih, jauh sekali perbedaan. Sangat-sangat jauh. Bangganya Kelvin Verdong sebut Sintayong sebagai titik awal ia bisa membela timnas Indonesia. Dalam perkenalannya di Los Lille, Verdong mengungkapkan bahwa ajakan langsung dari Sintayong membuatnya mulai mengikuti sepak bola Indonesia hingga akhirnya resmi dinaturalisasi. Dan kini ia siap berjuang bersama Garuda dengan target besar lolos ke Piala Dunia 2026. Bangganya Verdong, kamu sih terlalu jujur ya. Kenapa kamu tidak bilang si Sana itu yang ngajak kamu? Kenapa bilangnya Sintayong? Kamu ini terlalu jujur, Verdong. Gimana sih kamu? Sebuah peringatan keras baru saja bergaung dari Timur Tengah. Peringatan tersebut muncul karena ada satu nama yang kini bikin gempar, yaitu Timnas Indonesia. Arab Saudi, sang raksasa Asia itu, baru saja memberikan pesan ke Timnas Irak, waspadalah, Indonesia kini bukan lagi tim yang bisa kalian anggap remeh. Itulah bunyi pesan keras dari Arab Saudi kepada Timnas Irak. Timnas Indonesia yang dulu hanya dianggap sebagai penghibur belaka, kini berubah menjadi mesin penghancur, dan sekarang di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti, takdir mempertemukan kita kembali dengan dua lawan yang punya sejarah kelam dengan kita, Timnas Arab Saudi dan Irak. Mampukah Indonesia melewati dua jalan terjal tersebut untuk lolos ke Piala Dunia? Menurut saya 50-50 ya, tapi tetap harus optimis teman-teman. Nah, begini, Irak ini pasti mereka itu sudah berpikir Indonesia ini tidak bisa dianggap remeh lagi karena terbukti dari 2 pertandingan di ronde ketiga mereka selalu kewalahan, bahkan mengalami kekalahan dari Indonesia. Pastinya mereka akan buat persiapan yang gila-gilaan
dan satu-satunya cara untuk mengalahkan Indonesia adalah main curang. Bercanda, maksudnya mereka akan melakukan segala cara untuk mengalahkan Indonesia, dan apalagi mereka punya keunggulan, mereka bukan sebagai tim tamu lagi, mereka bermain tuh bertindak sebagai tuan rumah gitu kan. Jadi nantinya Indonesia harus bisa mempersiapkan semua hal selain faktor non teknis itu teman-teman. Jadi kita lawannya ini bukan hanya soal sepak bolanya, tetapi ada mafia-mafia lain yang harus dilawan sama timnas Indonesia nantinya. Ya kalau soal Irak saya pikir ya kita bisa redam mereka lah, salah ya. Pemain timnas tersinggung gara-gara ulah segelintir supporter wanita yang seenaknya edit foto mesra bareng pemain. Mulai dari Rizky Ridho, Miss Hilgers, Justin Hubner, sampai Sandy Walsh jadi korban editan nggak sopan ini. Dan jangan salah, para pemain pun geram. Mereka terang-terangan menegur, bahkan mengancam bakal ngeblok siapapun yang nekat bikin editan nggak etis. Ingat ya, ini bisa berbuntut panjang. Buat kalian para cewek gatel, tolonglah sedikit aja punya rasa malu dan jaga etika. Jangan sampai kenyamanan pemain timnas kita rusak gara-gara kelakuan receh kayak Aduh, ini supporter siapa yang buat edit seperti itu Memang jaga mereka itu, tapi ya privasinya pemain tolonglah kalian jaga gitu. Mereka juga punya keluarga itu, janganlah seperti itu. Kalian ini bagaimana sih? Calvin Verdong sebut sepak bola di Indonesia seperti agama. Calvin Verdong yang kini main di Los Lille itu cerita soal loyalitas supporter tanah air. Menurutnya, stadion bisa penuh 3 jam sebelum laga. Fans sampai tunggu di hotel dan butuh pengamanan khusus. Ia juga memuji perkembangan timnas bersama Patrick Kluivert dan staf dari Belanda. Calvin Verdong. Itulah Indonesia. Jadi Verdong tidak salah memilih Indonesia. Namanya Emil Audero Mulyadi. Nama yang sangat Indonesia. Emil lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dari ayah Indonesia dan ibu asal Italia. Awalnya, dia memiliki kewarganegaraan ganda, sehingga dia tidak perlu melalui proses naturalisasi. Namun, saat berusia 21 tahun, status warga negara Indonesianya, WNI, hilang karena tidak diperbarui. Hanya setahun tinggal di Indonesia, keluarganya pindah ke Italia. Di sana, bakatnya sebagai penjaga gawang mulai terlihat. Pada usia 11 tahun, ia bergabung dengan Akademi Juventus. Bakatnya sangat menonjol, hingga menjadi andalan tim junior dan sering dipanggil ke tim nasional Italia di berbagai kelompok usia. Pada tahun 2015, Emil naik ke tim utama Juventus. Meskipun hanya menjadi kiper cadangan ketiga, ia berhasil mengoleksi 3 gelar Scudetto. Setelah itu, ia bergabung dengan Sampdoria yang melihat potensinya. Karirnya terus berlanjut, hingga sempat bermain di Inter Milan, Como, dan akhirnya berlabuh di Cremonese yang bermain di Serie A. Meskipun sempat ada kontroversi mengenai status kewarganegaraannya, kini Emil Audero telah mantap memilih untuk membela tim nasional Indonesia. Ia siap terbang tinggi bersama Garuda dan menjadi salah satu andalan di bawah Mister Gawang. Bersyukur Emil mau pilih Indonesia walaupun dulu ada kontroversinya gara-gara dia punya bapak itu. Tapi setelah dia diberikan kepercayaan tampil, wah keren. Salah satu yang paling memukau kemarin lawan Libanon, itu tahan shoot on target dari pemain Libanon. Kalau bukan Emil habis itu. Tapi syukurlah kita punya pemain belakang sekarang itu bagus-bagus ya. Dari kiper kita punya Martin Paes yang kita tahu lah ya, kualitasnya itu bukan kaleng-kaleng. Emil Audero bermain di Serie A, bahkan tadi malam itu gila sih penampilannya Emil Audero. Harusnya dia jadi MVP, tapi ya kalah poin nih waktu voting itu. Tapi ya semoga lah kita lebih bagus nanti. Nanti pelatihnya sekarang itu kan kalian tahu lah pelatihnya kita sekarang ini seperti apa, ya kan? Menang itu paling cuma 1-0 ya kan. Lawan China Taipei itu kemarin 6-0. Itu lawan China Taipei, lawan Libanon 0-0. Untuk lini belakang tidak perlu diragukan lah. Sekarang yang masih menjadi kendala itu hanya lini depan. Kalau tengah belakang itu sudah oke sekarang. Sekarang bagaimana lini depan? Daya gedornya yang kurang. Emil Audero benar-benar siap merebut tahta Martin Paes di bawah Mister Gawang timnas Indonesia. 2 laga, 2 clean sheet melawan Taiwan dan Lebanon. Audero berdiri kokoh, dingin, tak tergoyahkan. Ia benar-benar mencuri panggung Martin Paes. Emil Audero, kiper berdarah Mataram ini bukan sekadar pengganti darurat. Saat Martin Paes cedera, Audero justru menjadikan momen ini sebagai kesempatan membuktikan kualitasnya. Laga uji coba lawan Taiwan dan Lebanon, ia bukan hanya menjaga gawang timnas Indonesia tetap steril, tapi juga membuktikan kalau dirinya siap jadi nomor 1. Bahkan di Serie A bersama Cremonese,
Dix, Audero tampil konsisten, membawa timnya meraih poin penuh di 2 laga awal musim ini. Momentum ini jelas berpihak padanya. Sementara Marten Paes masih berkutat dengan cedera, Audero terus membangun kepercayaan. Kini, jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Arab Saudi, Indonesia punya dilema manis. Marten Paes dengan reputasi heroiknya, atau Audero yang sedang on fire? Kalau kamu gantikan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia, siapa yang bakal kamu pilih jadi kiper utama? Tetap Marten Paes lah. Marten Paes ini dia pemain yang sudah terbukti. Emil Audero juga terbukti, tapi menurut saya kalau soal refleks masih Marten Paes lah. Terbukti itu Marten Paes itu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.